Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Nanda Rifaliansyah. Video ini dibuat untuk persyaratan awal terkait lamaran yang saya ajukan kepada bimbingan belajar IWAKE. Di sini saya akan memaparkan atau mengajarkan materi terkait metabolisme. Baik, sebelum untuk memulai pelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya akan ada absen terlebih dahulu, yaitu yang pertama ada Hanifati Zorinalha, Muhammad Arsya Rizky Chandra, dan terakhir Tiara Fitriani hadir. Selanjutnya pada hari ini kita akan mempelajari terkait metabolisme. Nah, materi metabolisme ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu terkait enzim. Di sini ada yang masih ingat enzim itu apa? Enzim itu adalah biokatalisator atau yang berfungsi sebagai mempercepat reaksi kimia atau metabolisme, tapi tanpa mengikuti berlangsungnya si reaksi. Jadi dia adalah protein katalis yang mempercepat reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Nah, ini hanya sebagai review saja ya. Selanjutnya, karena kan tadi sudah dibantu dengan enzim, maka metabolisme ini akan berlangsung dengan cepat seperti itu. Lalu apa sih, langsung kepada apa sih metabolisme itu ya? Jadi metabolisme itu adalah proses kimia yang berlangsung di mana? Di dalam tubuh, lebih spesifik lagi yaitu di dalam sel tubuh. Nah, karena kan sel itu adalah struktur fungsional dalam tubuh makhluk hidup. Untuk kelangsungan organisme. Nah, baik, sekarang sudah metabolisme itu apa. Yang kedua adalah ada berapa jenis sih metabolisme itu yang terjadi pada makhluk hidup, yaitu ada dua macam. Metabolisme. Yang pertama ada katabolisme. Nah, katabolisme. Apa sih? Lalu yang kedua ya, langsung aja yang kedua ada anabolisme. Nah, apa sih perbedaannya ya? Pertama, katabolisme itu adalah reaksi kimia atau reaksi aja ya. Reaksi dia itu adalah perombakan atau pemecahan apa? Yang biasa kita makan sehari-hari, yaitu adalah nasi. Nasi itu mengandung apa? Karbohidrat. Nah, karbohidrat ini akan dipecah menjadi molekul yang sederhana berupa glukosa. Jadi itu senyawa kompleks glukosa, karena kan rumusnya nanti kita pelajari, yaitu C6H12O6. Lalu dipecah menjadi molekul sederhana.
yaitu menjadi apa? Menjadi ada 3. Yang pertama itu adalah H2O, karena kan kita mengeluarkan lewat pernapasan itu adalah uap air H2O, dan juga ada karbon dioksida, dan yang terakhir ada yang kita gunakan untuk sehari-hari, yaitu adalah energi. Tapi dalam metabolisme ini kita sudah tidak menyebut energi sebagai energi gitu, tapi sebagai ATP atau adenosin trifosfat. Jadi ada 3 fosfat yang terkandung dalam ATP. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah anabolisme. Apa sih bedanya ya kan? Tadi kan kalau ini pada berarti perombakan karbohidrat. Tapi yang ini tuh adalah contohnya fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, anabolisme ini apa bedanya? Anabolisme ini tuh dia reaksi. Kalau tadi pemecahan berarti ini ya penyusunan dari apa yang biasa ditangkap oleh tumbuhan untuk berespirasi adalah CO2. Kemudian dia butuh apa? Disiram tiap pagi dan sore misalnya, yaitu air. Jadi dia molekulnya adalah molekul sederhana. Nah, kebalikannya menjadi apa? Menjadi molekul kompleks. Apa aja molekul kompleks? Ya, maksud di sini adalah tadi sama ya, adalah glukosa. Seperti itu. Dan ada yang lainnya, misalnya tumbuhan menghasilkan apa? Kalau setiap pagi itu adalah oksigen. Tadi yang pertama glukosa ya. Yang kedua adalah oksigen. Dan seperti itulah untuk perbedaan katabolisme dan juga anabolisme. Lalu kita lihat sekarang gimana sih reaksi kimia dari perbedaan dari kedua jenis metabolisme ini gitu. Yang pertama ini ya, katabolisme. Salah. Ini reaksi kimia. Pertama, katabolisme. Tadi kan kita memakan karbon dioksida. Karbohidrat. C6H12O6. Kemudian kita setiap hari menghirup apa namanya? Gas apa? Gas oksigen. Nah, ini kita akan setarakan ya, karena kan reaksi kimia. Menjadi apa tadi? Ini kan 6 CO2 plus 6 H2O dan juga ATP. Nah, selanjutnya yang kedua adalah ini anabolisme ya. Nah, anabolisme ini dia kebalikannya, berarti kan tadi penyusunan dari CO2 ya kan, ditambah dengan 6H2O akan menjadi glukosa apa? C6H12O6 ditambah oksigen dan juga ya inilah yang akan dihasilkan oleh tumbuhan ketika dia sudah melakukan respirasi sel. Mungkin sampai di sini dulu ya untuk
materi terkait metabolisme pada hari ini. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari terkait reaksi katabolisme nih. Ada singkatan yang mudah, yaitu ada glikolisis kan, dekarboksilasi oksidatif, siklus Krebs, dan juga transport elektron. Nah, nanti disingkat menjadi gedong sate. G-nya untuk glikolisis, DO-nya DO-nya untuk dekarboksilasi oksidatif, S-nya untuk ini ya, gedong sate. Nah, G-nya untuk glikolisis, DO-nya untuk dekarboksilasi oksidatif, S-nya untuk siklus Krebs, dan juga TE-nya untuk transport elektron. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.